Puji Tuhan. Ya, kita sudah beberapa hari ini mendengarkan dari beberapa khotbah dan juga dari Bapak Gembala bahwa Tuhan ingin kita terus bergerak naik. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan di Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memang punya rencana yang baik untuk manusia. Dan rencana yang baik itu adalah membawa kita itu terus naik, bukan turun. Tuhan tidak pernah rencanakan manusia itu turun atau jatuh. Tuhan ingin, apalagi anak-anaknya, semakin naik, semakin hari, semakin naik ke tempat yang lebih tinggi. Mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Dan juga dipulihkan hubungan dengan sesama. Ada sesuatu yang bertambah secara kualitas, baik rohani maupun jasmani. Nah, tapi kita harus ingat bahwa kita sudah diingatkan. Hanya orang yang ikut bergerak naik, itu yang akan mendapatkan. Karena beberapa orang, ada yang merasa sudah naik, sudah melangkah naik, sudah merasa naik anak tangga ke atas. Tapi ternyata masih berjalan di tempat. Bahkan ada yang sudah mulai lemah, sudah mulai lelah, sudah mulai capek. Dan enggan untuk naik ke atas. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kembali bahwa ayo kembali kita naik menuju apa yang Tuhan sudah tetapkan di atas, bukan di bawah. Mendapatkan setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah tuliskan dalam firman-Nya. Kemarin saya sempat cari berapa banyak sih janji Tuhan. Ternyata banyak sekali, yang jelas ribuan. Ada beberapa yang mencatat atau meneliti, mencari. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang diberikan kepada anak-anak Tuhan khususnya. Orang yang mau berjalan bersama Tuhan, yang mau mengikuti rencana Tuhan, itu lebih dari 8.000 janji Tuhan. Begitu banyak sebenarnya yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi apakah kita mau naik mengambilnya? Atau di sini kita masih diam? Bahkan merasa sudah naik. Nah, itu yang berbahaya. Mari kita lihat bahwa mengapa orang-orang seperti Yosua, seperti Kaleb, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan ketika kita diberikan di kitab Bilangan pasal 13 ini, ada 12 pemimpin. Jadi ini bukan orang sembarangan, pemimpin. Orang-orang yang sudah teruji kepemimpinannya, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang diberikan otoritas untuk mengintai ke Kanaan. Tetapi mengapa yang 10 ini berbeda dengan yang 2? Dan Tuhan katakan hanya Yosua dan Kaleb mempunyai spirit yang berbeda. Spirit yang mau naik, bukan spirit yang turun. Nah, kita akan sedikit bedah. Bapak Gembala sudah jelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Kaleb ini adalah bahwa kita itu harus naik. Kita baca dahulu. Bilangan pasal 13 ayat 30. Bilangan pasal 13 ayat 30, saya akan bacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sudah dijelaskan memakai kata halah bahwa kita akan tetap maju, kita harus tetap naik. Nah, apa yang hari ini kita akan sedikit bedah perkataan Kaleb ini, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan. Kalau Bapak sempat cek di terjemahan Alkitab lainnya, sepertinya ini adalah suatu kondisi atau konteks yang menjelaskan bahwa ini kondisi yang cukup krusial. Di mana sang pendengar atau rakyat waktu itu harus memutuskan. Ini ada 12 orang nih. Yang 10 punya pendapat, yang 2 juga punya pendapat. Ini titik kritis. Orang harus memutuskan mana yang benar. Mau ikut yang mana. Nah, jadi ketika Kaleb mengatakan hal ini,
kita coba sedikit bedah apa yang dia katakan sebenarnya. Kalau dalam terjemahan lain, itu dikatakan bahwa Kaleb itu sebenarnya bukan menghimbau atau berkompromi atau mencoba menenangkan seolah-olah supaya mereka lebih tenang. Tapi dalam bahasa Inggrisnya mereka katakan quiet atau itu suatu teguran. Kalau kita cek dalam bahasa aslinya, itu memakai kata hasa. Jadi kurang lebih itu kata Tuhan seperti ini. Diamlah. Coba kalian diam. Dan ini khususnya ditujukan kepada ke-10 orang. Temannya yang sama-sama mengintai. Mengapa begitu keras ucapan Kaleb ini? Jadi Kalebnya bilang, diam. Jaga mulutmu. Kurang lebih begitu ya. Keep silent. Shh. Jangan katakan yang gak benar. Mari kita lihat. Apa yang dikatakan kok bisa Kaleb bilang tidak benar. Kita sedikit mundur. Misalnya di ayat ke-29 kita lihat. Apa yang dikatakan oleh ke-10 pengintai ini? Nanti kita lihat sedikit-sedikit. Kita lihat ayat ke-29 dulu. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Mengapa ketika mereka mengatakan hal ini, Kaleb mengatakan diam? Atau quiet, be silent. Jangan ngomong lagi. Karena kalau kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya, mereka itu seolah-olah atau sebenarnya apa yang disampaikan oleh mereka adalah membesar-besarkan musuh. Nah ini yang membuat Kaleb sedikit atau kita lihat di sini dia marah. Karena yang dibesarkan bukan Tuhan, yang dibesarkan bukan janji Tuhan, tapi yang dibesarkan adalah musuh mereka. Orang Amalek dikatakan adalah orang yang diam di lembah. Ya, kita kalau ibu bapak mengikuti setiap pesan Tuhan, kita sering mendengar kata Amalek dan sudah sering dijelaskan juga oleh Bapak Gembala. Orang Amalek ini orang yang hidupnya di lembah. Orang yang membawa turun, bukan membawa naik. Orang-orang yang menarik turun, yang disebut dengan roh Amalek. Orang yang membokong dari belakang. Roh pengecut. Yang menghancurkan dari belakang, yang lemah, barisan belakang. Itu orang Amalek di lembah. Lalu dikatakan ada orang Het, orang Yebus, orang Amori yang diam di pegunungan. Dengan kata lain mereka katakan di lembah kita nggak akan menang. Karena ada orang Amalek di bawah, di atas, di pegunungan kita pun nggak akan menang. Karena mereka menguasai bagian atas di pegunungan, yaitu orang Yebus, orang Het dan orang Amori. Ditambah lagi, dia katakan, orang Kanaan diam di sepanjang laut. Ada orang Filistin, daerah pelaut. Orang yang kuat menurut mereka. Ada 5 raja di situ. Dan sepanjang tepi sungai Yordan, ada raja-raja di situ. Nanti kita kalau maju, kita akan tahu di situ ada Agag, ada daerah yang besar juga di situ, yang raksasa juga. Jadi dengan kata lain, mengapa Kaleb katakan diam? Jadi yang pertama, apa yang membuat atau apa yang harus kita miliki supaya kita bisa terus naik? Yang pertama tuh kita harus berkata benar. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang 10 pengintai ini adalah sesuatu yang tidak benar. Mengapa? Secara fakta betul mereka tinggal di wilayah itu. Tetapi secara janji mereka itu melemahkan. Karena seolah-olah mereka mengatakan begini, coba lihat, di gunung ada orang Het, orang Amori. Di lembah ada orang Amori. Di kiri ada orang Filistin. Di kanan, dekat sungai Yordan, ada raja-raja yang besar. Dengan kata lain, nggak mungkin lah kita bisa menang. Di utara, selatan, barat, timur, semuanya hebat-hebat. Dengan kata lain, ini yang disebut dengan spirit atau roh yang membawa turun. Karena itu Kaleb katakan, diam. Mengapa Kaleb katakan diam?
Karena kalau kita mundur sedikit, ternyata Tuhan sudah mengatakan suatu janji. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan ini untuk orang Israel. Coba kita lihat di pasal 13 ayat kedua. Ini yang membuat Kaleb marah kepada mereka. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Ini Tuhan yang berkata kepada Musa. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi jelas di sini. Tuhan punya janji. Janji itu jelas. Akan kuberikan tanah Kanaan. Sangat bertolak belakang dengan respon dari ke-10 orang ini. Kalau Tuhan, aku berjanji akan memberikan. Aku berfirman akan menjadikan. Mengapa responnya malah dibawa turun, bukan dibawa naik. Sehingga orang-orang menjadi takut, rakyat menjadi takut. Tadi kita lihat di ayat ke-28, ayat 13, bagaimana mereka membesar-besarkan musuh. Ayat ke-28 dikatakan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, hebat-hebat. Dan kota-kotanya berkubu, punya benteng, tertutup, sangat besar. Juga keturunan enak, raksasa telah kami lihat di sana. Secara eksplisit atau apa yang dikatakan sebenarnya mereka melakukan apa yang Musa suruhkan. Karena kalau di ayat ketiga atau di ayat sebelumnya, Musa itu menyuruh mereka untuk melihat, memantau. Bagaimana keadaan tanahnya, subur atau tidak. Bagaimana kota-kotanya, berkubu atau tidak. Dan juga dilihat bagaimana kekuatan mereka. Tetapi Musa tidak pernah menyuruh mereka membesar-besarkan musuh. Musa hanya meminta data. Musa hanya meminta data. Tapi apa yang dilaporkan itu membesar-besarkan musuh. Dengan kata lain, membawa rakyat turun. Membawa orang percaya turun. Membawa orang percaya takut. Itu yang sangat berbahaya dalam kehidupan Kristenan kita. Ketika kita mendengar kenyataan sepertinya seperti ini. Mungkin ibu bapak juga sempat membaca kabar-kabar sekarang. Kabar-kabarnya lebih banyak negatif. Contoh, PPN jadi 12%. Wah itu di-push. Bukan artinya kita hidup dalam khayalan. Kenyataan memang itu program pemerintah. Tetapi yang berbahaya itu adalah membuat kita menjadi khawatir. Nah maksud saya di situ. Yang membuat kita khawatir, membawa kita takut. Wah kalau begitu nanti saya makin sulit usaha. Wah kalau gitu nanti makin mahal barang. Wah kalau gitu makin anu. Nah itu jadi spiritnya yang diberikan adalah spirit ketakutan. Membawa turun, bukan membawa semangat. Bahkan di ayat ke-33, mereka mencoba menghilangkan iman kepada Tuhan. Jadi sewaktu Kaleb mengatakan diam. Jangan bawa turun lagi. Tuhan berjanji, ini janji Tuhan. Tuhan sudah berikan. Dan Kaleb menyatakan kembali, kita akan ambil. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Apakah mereka diam? Bukan diam, mereka malah tambahkan. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Diulang lagi, ada orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Kita tuh kecil, mereka besar. Tidak pernah dikatakan Tuhan kita besar, bukan. Kita ini kecil. Dengan kata lain, Tuhan juga nggak bisa apa-apa. Dan dikatakan di sini, di ayat 32, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini suatu perkataan yang sangat-sangat menakutkan. Ketika Bapak Gembala jelaskan bahwa ini adalah satu perkataan yang dibuat-buat. Kanibalisme, memakan sesama. Nah, saya sempat cek, apakah benar di Alkitab ada kata kanibal.
Cari, ada. Nah tapi sebelum ke sana, kita lihat secara jelas. Tuhan katakan, aku akan membawa ke satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ternaknya banyak, alamnya melimpah, kayunya sangat banyak, cukup, dan juga binatang-binatangnya banyak. Dan kita lihat, mereka adalah orang yang memakan semua. Tuhan membedakan, ada makanan halal, ada makanan tidak halal. Tapi konteks di waktu itu, orang Kanaan itu memakan semua, termasuk misalnya memakan babi. Ketika seorang cukup, melimpah, apakah atau berapa besar kemungkinan orang menjadi kanibal? Itu yang saya pikirkan. Kalau Tuhan berikan melimpah cukup semua, untuk apa jadi kanibal? Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Secara rasio, tidak masuk akal. Mereka bisa memakan apa saja yang ada. Untuk apa makan manusia? Alkitab mencatat, satu-satunya keadaan yang bisa membuat orang menjadi kanibal, tidak takut Tuhan lagi, bahkan memakan manusia lagi, itu saat kelaparan. Bahkan yang melakukannya adalah orang Israel. Itu ada di 2 Raja-Raja. Nanti ibu bapak bisa dicek di 2 Raja-Raja. Bahkan terjadi di Israel, kanibalisme itu. Ketika kelaparan terjadi, dalam waktu itu adalah masa nabinya. Nanti saya agak lupa. Begitu hebat kelaparannya, sehingga mereka memutuskan untuk memakan anak mereka. Itu yang dicatat dalam kitab. Pada waktu dikepung oleh tentara Aram, dan dalam masa kelaparan. Dan ada satu penelitian yang mengatakan ketika mereka meneliti satu suku-suku yang kanibal, mereka sempat meneliti dan bertanya, apa rasa daging manusia itu? Mereka katakan mirip daging babi. Hanya lebih strong katanya. Jadi ini sangat tidak masuk akal. Kalau seseorang berlimpah, negeri yang begitu luar biasa, mereka katakan kanibal. Jadi ini sangat-sangat imajinatif. Dengan kata lain sangat dibuat-buat. Nah ini yang membuat Kaleb sangat-sangat marah. Musa marah, Tuhan pun marah. Karena ini sudah keluar dari tugas mereka sebenarnya. Mereka itu disuruhnya cari data. Tapi yang dibawa adalah roh yang membawa turun. Dengan kata lain, apa yang diucapkan adalah bukan kebenaran. Mengapa kita harus menjaga lidah kita, mulut kita? Kita harus bicara benar. Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan hidup mati kita ini dikuasai oleh lidah. Apa yang kita ucapkan itu berdampak pada hidup dan mati. Bukan untung dan rugi saja, hidup dan mati. Bahkan nyawa kita bisa hilang gara-gara sesuatu yang kita ucapkan, apalagi ucapannya tidak benar. Ucapan yang jahat. Mazmur 34 ayat 14 mengatakan jaga lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bohong. Tidak sesuai fakta. Filipi pasal 2 ayat 5 katakan coba tahu pikiran, perasaan, perkataan Kristus. Jangan ucapan yang sesuatu yang membuat orang menjauh dari Tuhan. Bukan mendekat pada Tuhan. Bukan mengingat janji-janji Tuhan. Malah melemahkan. Jadi kita bisa belajar di sini. Mengapa Kaleb katakan diam? Karena mereka berbicara tidak benar. Sebaliknya, yang Kaleb ucapkan itu satu kebenaran. Jadi kebenaran ini kita perlu sadari. Kebenaran ini bukan ditentukan oleh fakta. Kebenaran ini bukan ditentukan dari apa yang dilihat. Kebenaran ini juga bukan ditentukan dari apa pendapat. Terutama apalagi pendapat orang-orang yang tidak takut Tuhan. Tapi kebenaran ini berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Dengan kata lain, kebenaran ini adalah apa yang Tuhan ucapkan di firman-Nya. Termasuk dalam Alkitab ini, ketika Tuhan berjanji akan membawa naik, ketika Tuhan berjanji akan memulihkan, ketika Tuhan berjanji akan menjadikan
bangsa yang imamat, yang ngajani. Nah itu adalah satu kebenaran. Dengan kata lain, itu yang sebenarnya harusnya kita ucapkan. Satu kebenaran, bukan apa yang kita lihat, apa yang terjadi, apa pendapat, analisa yang bisa salah. Bisa salah. Mengapa Tuhan menyuruh ke-12 orang ini mengintai ke Kanaan? Kalau Tuhan sudah berjanji, mengapa kita harus melakukan sesuatu? Misalnya memata-matai kota yang Tuhan akan berikan, atau negeri yang Tuhan akan berikan, di sini orang Israel. Bukankah kalau Tuhan berjanji, langsung saja masuk, langsung saja serang, selesai. Dan kedua kali juga, di generasi kedua, ketika mereka mau masuk Kanaan, Tuhan lakukan ulang. Utus lagi, mata-mata ke Yeriko. Nah kita bisa lihat, sebenarnya ini sama dengan ketika Tuhan memberikan pohon, pengetahuan yang baik dan jahat pada waktu penciptaan awal kepada Adam dan Hawa. Untuk apa Tuhan kasih pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Bukan semuanya sudah sempurna, sudah baik. Mengapa Tuhan tempatkan di situ? Jawabannya adalah untuk menguji hati manusia. Untuk menguji hati kita. Kadang-kadang kita tahu firman. Kita sadar firman. Kita mengaminkan firman. Tapi waktu ujian itu datang, kita bisa jatuh. Kita bisa lupa. Kita bisa takut. Ketika yang kedua kali, generasi kedua mengintai ke Yeriko, kita lihat responnya sangat berbeda sekali dengan ke-10 orang ini. Mereka katakan, Tuhan sudah membuat gentar orang Yeriko. Kita akan ambil kota Yeriko. Kita akan ambil Kanaan. Sangat berbeda. Dengan situasi yang sama. Disuruh mengintai. Lakukan hal yang sama. Suruh ambil data. Tetapi responnya sangat berbeda. Mereka membawa naik. Ingat, Tuhan sudah membuat mereka gentar. Janji Tuhan akan ditepati. Kita akan ambil janji Tuhan itu. Kita akan nikmati janji Tuhan itu. Nah itu disebut dengan bicara benar. Perkataan ini sangat luar biasa. Secara umum, secara duniawi, perkataan seseorang itu mempengaruhi orang lain. Terutama seorang pengajar, seorang guru. Dia akan didengar oleh banyak orang. Dan bagaimana perkataannya itu akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Kita harus hati-hati, jaga lidah kita. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang di luar kebenaran. Yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Tuhan tidak pernah membawa turun. Tuhan selalu mengingatkan, aku akan membawa naik. Yang pertama, bicara benar. Yang kedua, mendengar benar atau mendengar benar-benar. Kita lihat di Bilangan 13 ayat kedua. Di sini katakan, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seseorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kalau kita mundur sedikit ke ulangan, misalnya di ulangan 28 ayat 1, mungkin di situ lebih jelas. Ulangan 28 ayat 1, ada sesuatu yang disuruh Tuhan pada Musa dan Musa suruh kembali pada pemimpin. Di situ ada satu janji di mana Tuhan memperhadapkan suatu konsekuensi akan pilihan. Kalau kita memilih A, maka hasilnya adalah ini. Kalau kita memilih B, maka hasilnya ini. Disuruh katakan, jika engkau baik-baik mendengar, dan engkau baik-baik mendengar, dengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di sini katakan jikalau, kalau ini suatu pilihan. Kalau kamu mendengar baik-baik. Mendengar baik-baik. Apa itu mendengar baik-baik? Atau sama bahasa aslinya?
Beberapa terjemahan mengatakan mendengarkan baik-baik itu menyimak. Menyimak itu bukan hanya mendengar suara, tapi dianalisa. Ini Tuhan sedang bicara apa? Poin-poin apa yang Tuhan sedang sampaikan? Tuhan lagi memberikan apa? Dan sini katakan harus melakukan. Harus dilakukan. Bukan hanya mendengar, dimengerti, tapi juga dilakukan. Kaleb di Bilangan 12 ayat 30 jelas sekali mengatakan, kalau kita baca kembali apa yang dikatakan oleh Kaleb, tidak, kita akan maju dan menduduki, kita akan menguasai, kita akan ambil. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Berdasarkan apa perkataan Kaleb ini? Berdasarkan firman Tuhan, janji Tuhan. Dia mendengarkan dengan sangat jelas, sangat baik. Dia mengerti dengan jelas. Apakah kita bisa katakan ke 10 orang yang lain tidak mendengar baik-baik? Bisa katakan seperti itu. Karena mereka ragu-ragu. Mereka tidak sampai memahami bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja. Mereka takut. Mereka hanya, oh Tuhan akan berikan. Oke, kita berangkat. Tetapi mereka tidak menanamkan dalam hati mereka kalau Tuhan akan berikan. Tuhan pasti berikan. Konsep ini tidak diterima oleh mereka. Karena mereka masih berpikir, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau orang memahami satu konsep, kalau Tuhan adalah Tuhan yang begitu dahsyat, begitu hebat, begitu berkuasa, seharusnya yang mereka katakan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi Kaleb di sini benar-benar mengerti. Kaleb, Yosua benar-benar memahami apa yang Tuhan ucapkan. Dan mereka ucapkan kembali. Mereka kuatkan kembali perkataan Tuhan ini. Dan mereka lakukan. Melakukan itu bukan artinya tanpa tantangan. Tapi mereka melangkah. Mereka percaya. Itu yang disebut melakukan. Kalau kita mengingat di Mazmur, misalnya Mazmur pasal 23 ayat 4. Seorang raja atau Daud mengatakan waktu dia di masa gelap. Waktu dia di masa sulit. Waktu semua jalan tertutup. Ketika semua kelihatannya tidak mungkin. Dia mengingat satu hal. Dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah yang gelap, lembah yang berbahaya, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada gada Tuhan. Ada palu Tuhan yang beserta dengan orang-orang percaya. Itu yang dikuatkan oleh Daud. Bahkan dalam kehidupan, Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, ada janji Tuhan. Dan dideklarasikan oleh Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Dengan kata lain, Tuhan tidak membiarkan anak Tuhan jadi pengemis. Turun, jadi peminta-minta. Tapi Tuhan selalu mengingatkan, orang yang mengikuti Tuhan seperti burung Raja Wali akan naik. Tapi tentunya dengan syarat, kalau mau ikut terus naik. Kalau mau ikut terus melangkah ke atas. Jadi yang kedua ini, ada janji perlindungan, ada janji pemeliharaan dari Tuhan. Dan apakah kita sudah baik-baik mendengarnya atau hanya tahu mendengar khotbah, selesai khotbah lupa lagi. Tadi saya sempat bicara dengan teman-teman. Dia bilang, saya katanya kalau sudah mendengar terus besok juga lupa lagi. Betul, itu manusia. Makanya Tuhan ulang lagi. Baca firman lagi, baca lagi, dengar lagi, diingatkan lagi, direnungkan. Sampai, kalau Sundanya sampai ngeh. Sampai kita bisa berkata, tidak, aku percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Dan ucapkan janji Tuhan itu. Sampai kita betul-betul sadar. Betul-betul ditanamkan dalam hati. Mendengar, benar-benar
Yang ketiga, melihat benar-benar. Jadi yang pertama, bicaranya harus benar. Yang kedua, mendengarnya juga harus benar. Yang ketiga, melihatnya juga harus benar. Bilangan 13 ayat 17-20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai. Mengintai itu artinya lihat, cari data. Tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb. Naiklah ke pegunungan, naik ke tempat yang atas. Dan amatilah, lihatlah. Mengamati, bukan lihat, mengamati. Lihat detail, sampai jelas. Bagaimana keadaan negeri itu? Apakah bangsa yang mendiamnya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Ayat 19. Dan bagaimanakah negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dengan kata lain, Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada ke-12 orang ini, coba buka mata lebar-lebar. Lihat sedetil-detilnya. Bagaimana tanahnya, bangsanya, kotanya. Dengan kata lain, ketika seorang meneliti atau mengamati, maka yang harusnya dimiliki seorang pengintai atau seorang yang bisa melihat dengan jelas, yang pertama dia harus bisa membedakan. Harus bisa bedakan. Mana yang Tuhan janjikan, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana kenyataan, mana yang bisa di atas kenyataan, mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Harus bisa bedakan. Yang kedua, dia harus bisa meyakinkan bahwa apa yang dilihatnya itu adalah benar. Dan yang ketiga, dia harus bisa mempertimbangkan, mengambil keputusan atas data yang dia dapat. Sayang sekali, ke-10 orang ini hanya mendapatkan data dan menyimpulkan, tetapi mengapa hasilnya beda dengan Kaleb dan Yosua? Karena mereka tidak punya visi Tuhan. Makanya ketika kita dapat visi tahun demi tahun, itu satu yang sangat penting di mana kita akan menuju visi itu. Dan ketika Tuhan memberikan visi, maka pandangan itu harus lebih jauh. Melampaui fakta, melampaui kenyataan. 10 orang ini tidak punya visi. Oleh karena itu, apa yang disimpulkan, apa yang didapat bertolak belakang dengan janji Tuhan. Padahal kalau mereka katakan mereka ada seorang pemimpin dan mereka sudah diajak oleh Musa di padang gurun, diberikan hukum-hukum, diberikan kitab Taurat, peraturan-peraturan dan hukum-hukum Tuhan. Bahkan diperkirakan yang menulis adalah Musa, kitab Kejadian, Bilangan, Ulangan, kelima kitab di Alkitab, kitab awal. Maka kalau kita mengingat, bahkan mereka harusnya lebih tahu. Di Kejadian 15 ayat 18, apa yang sebenarnya sedang terjadi saat itu adalah penggenapan janji kepada Abraham. Karena Tuhan berjanji pada Abraham. Atau nenek moyang mereka, atau bapak orang Israel. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Negeri apa? Kanaan. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Visinya tidak ada, hilang visinya. Padahal Tuhan sudah sampaikan di awal. Tuhan berikan visi kepada Abraham. Nanti negeri ini akan kuberikan kepada siapa? Kepada keturunanmu. Siapa keturunanmu? Orang Israel. Visi yang hilang. Hanya bisa memikirkan pendek, tidak memikirkan panjang. Oleh karena itu Tuhan katakan, lihat baik-baik. Bilangan 13 ayat 32, juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi.
perawakannya. Kembali ke masalah kanibal. Ini adalah suatu pemantauan atau imajinasi. Ada yang mengatakan, ini imajinasi. Sama-sama melihat, sama-sama menganalisa, lalu mereka menyimpulkan, oh orang ini pasti kanibal. Orang ini pasti memakan rakyatnya tanpa fakta, tanpa bukti. Mereka ucapkan begitu saja. Ini satu hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan Kristenan kita. Karena apa yang diucapkan tidak sesuai fakta itu namanya fitnah. Bahkan kalau kita teliti pun, kalau mereka pun kasih waktu lebih panjang, tidak terbukti, tidak ada di Alkitab, tidak pernah dicatat. Orang Kanaan memakan orang, tidak ada. Sampai ke 2 raja-raja yang tadi. Nggak ada, disebutkan, mereka makan orang. Jadi ada satu ucapan fitnah. Ini yang harus kita sangat hati-hati. Sesuatu yang tidak benar, diucapkan, orang mendengar, sudah masuk ke telinga orang lain, itu tidak bisa balik lagi. Dan ternyata itu sesuatu yang tidak benar, tidak bisa dibuktikan, itu jadi fitnah. Atau juga ada istilah menghakimi. Kamu pasti begitu. Itu namanya menghakimi. Padahal tidak. Jadi bisa masuk ke level menghakimi. Ini sangat-sangat berbahaya. Karena tidak sesuai fakta. Belum terbukti. Kalaupun benar, tapi belum terbukti. Itu belum bisa dibuktikan. Maka itu namanya menghakimi. Bahkan bisa menjadi gosip. Gosip ini level yang rendah. Tidak tahu pun bicara, asal bicara. Dan kalau saya perhatikan sebenarnya kalau kita bicara gosip pasti ingatnya ibu-ibu. Ibu-ibu suka gosip katanya. Suka kabar-kabar yang wah sesuatu yang belum jelas. Tapi ternyata bapak-bapak pun sama. Hanya bidangnya berbeda. Hanya temanya berbeda. Bapak-bapak biasa menggosipnya dalam hal ekonomi, dalam hal pemerintahan, politik, gosip. Sama, sebenarnya sama. Dan ini sama beratnya. Karena belum terbukti, belum jelas. Karena itu, Tuhan katakan, lihat baik-baik. Coba pikirkan ulang, coba direnungkan. Coba renungkan firman Tuhan. Bandingkan dengan firman Tuhan. Benar gak yang Tuhan katakan? Kalau belum terjadi pun, apakah kamu percaya janji Tuhan itu akan digenapi, akan ditepati? Nah jadi itu yang saya perhatikan bahwa seseorang Kaleb dan Yosua bisa naik makin tinggi, semakin tinggi. Karena mereka berbicaranya benar, sesuai firman. Yang kedua, mereka mendengar benar-benar, jelas, mengerti apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan janjikan. Bukan berasumsi. Dan yang ketiga, mereka melihat dengan benar. Sesuai fakta. Apa yang Tuhan katakan bisa terjadi, pasti terjadi. Dan mereka tidak membuat imajinasi sendiri. Nah, 3 hal ini marilah kita lakukan. Memang tidak mudah, kebiasaan yang berubah. Tapi kalau Tuhan berikan pesan demi pesan, itu adalah membuat supaya kita mempunyai suatu kualitas rohani yang semakin baik. Semakin naik, semakin bertumbuh dewasa, semakin seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati.